Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai tentang urutan yang baik dan benar dalam hal pemupukan. Yang baik dan benar, seolah-olah saya paling benar ya teman-teman, karena kebenaran itu adalah mutlak milik Tuhan. Namun jangan salah paham dulu teman-teman, dan jangan khawatir. Apa yang saya sampaikan di sini sudah melalui proses identifikasi, autentifikasi, dan tentu melalui riset-riset yang sudah saya kumpulkan dari beberapa literasi dan sumber-sumber terpercaya, dan sudah saya simpulkan bahwa memang urutan pemupukan ini memang yang paling banyak direkomendasikan oleh para ahli tentunya. Saya sangat ilmiah sekali ya teman-teman. Jadi kita itu memang harus benar-benar melakukan upaya-upaya dalam hal pemupukan yang baik dan benar, supaya memang kita ini mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pemupukan. Jangan sampai pupuk yang sudah kita beli mahal-mahal itu teman-teman hanya hilang secara sia-sia dan sepenuhnya tidak bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita, itu yang pasti. Baiklah teman-teman, kita bahas dulu tentang urutan pemupukan untuk pupuk majemuk ya, pupuk majemuk. Jadi pupuk majemuk ini sebenarnya unsur haranya lumayan cukup lengkap teman-teman. Di sana ada nitrogen, fosfat, dan kalium yang memang sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita. Dan tentunya di sana juga ada unsur-unsur hara mikro seperti boron, kalsium, dan lain sebagainya, itu biasanya tercampur di sana. Dan NPK ini juga banyak jenisnya, ada 1616, ada 13 dan lain sebagainya. Karena saya begitu kurang paham karena saya jarang menggunakan NPK, namun ini sudah saya rangkum dari beberapa literasi. Jadi ketika kita menggunakan pupuk majemuk, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menggunakan dolomit terlebih dahulu teman-teman. Jadi guna dolomit, oh iya, nanti akan saya jelaskan juga mengapa harus si A dulu, si B dulu, karena memang fungsinya nanti akan saling berkaitan. Nanti akan saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui teman-teman. Jadi kita harus menggunakan dolomit dulu untuk di bulan pertama. Itu gunanya adalah supaya untuk menetralkan tanah. Mengapa menetralkan tanah disebutnya seperti ini teman-teman? Biasanya dolomit ini adalah pupuk pembenah tanah, meskipun di sana juga ada kandungan magnesium yang memang sangat-sangat berguna untuk tumbuh kembang dari tanaman kelapa sawit kita, yaitu untuk membantu pembentukan klorofil dan lain sebagainya. Namun fungsi yang paling banyak diharapkan dari penebaran dolomit adalah pembenah tanah. Karena apa? Karena tanah biasanya bersifat alami dasar itu ber-pH rendah teman-teman. Jadi pH itu range-nya itu 1 sampai 14 ya, atau 1 sampai 14. Jadi range 0 sampai 7 itu adalah pH asam teman-teman. Jadi semakin rendah pH maka semakin asam, tingkat pH itu semakin asam. Ketika range-nya 7 sampai ke 14 berarti itu semakin basah seperti itu. Jadi normalnya itu di range 7 atau 8 teman-teman. Itu yang paling memang direkomendasikan untuk tumbuh kembang. Karena apa? Ketika tanah terlalu rendah pH-nya atau terlalu tinggi, maka unsur-unsur hara yang kita berikan itu tidak bisa diserap secara maksimal oleh tanaman kelapa sawit kita itu teman-teman. Jadi yang pertama kali kita harus melakukan pemupukan, baik itu pupuk dasar ataupun pupuk awal-awal rotasi, itu selalu menggunakan dolomit. Karena memang sifat alami dari tanah itu bersifat asam, disebabkan oleh tingkah alam mungkin ya, dari proses alam seperti hujan yang terlalu tinggi, kemudian kemarau yang terlalu panjang, ataupun oleh perlakuan manusia ya. Karena memang penyemprotan yang terlalu banyak, kemudian penggunaan pupuk yang bersifat asam itu yang terlalu banyak, itu bisa juga meningkatkan keasaman tanah. Itu yang pertama, ditebarkan dolomit. Kemudian teman-teman, selang beberapa hari atau 30 hari atau 1 bulan itu baru ditebarkan pupuk NPK. Kenapa? Karena memang efek dari dolomit ini harus minimal 21 hari baru bisa ditebarkan oleh pupuk yang lain. Itu yang menjadi catatan teman-teman. Kemudian bulan kedua baru NPK. Nah, rotasinya biasanya itu
2 bulan kemudian baru, kalau memang rotasi 1 tahun 3 kali, berarti selang 2 bulan baru dolomit lagi NPK, dolomit NPK seperti itu biasanya yang direkomendasikan seperti itu. Ada juga yang memang hanya melakukan penebaran dolomit di awal tahun saja, kemudian 3 kali penebaran NPK di bulan-bulan berikutnya hingga 1 tahun. Itu ada 2 opsi teman-teman, terserah kalian mau melakukan apa. Nah selanjutnya kita akan berbicara mengenai pupuk tunggal. Pupuk tunggal ini ya NPK yang dipisah-pisah, unsur N dengan ureanya, kemudian fosfat dengan TSP-nya, dan kalium dengan KCl-nya, jadi dipisah-pisah. Nah urutannya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama masih tetap menggunakan dolomit di bulan pertama, kemudian di bulan selanjutnya kita akan menebarkan pupuk fosfat. Tadi sudah kita tahu fungsi dari pupuk dolomit. Sekarang fungsi dari pupuk fosfat itu yang paling banyak, yang paling memang direkomendasikan fosfat pertama kali untuk memperbanyak akar, untuk memperbaiki pertumbuhan akar, dan untuk meningkatkan kegemburan tanah. Itu yang manfaat yang kita harapkan dari pupuk fosfat itu teman-teman. Jadi setelah dolomit kita lakukan pemupukan dengan pupuk fosfat. Kemudian kita menggunakan pupuk urea di bulan selanjutnya teman-teman. Fungsi dari urea ini adalah untuk membentuk klorofil, fotosintesis, perkembangan daun, batang, dan lain sebagainya. Setelah akarnya dibuat bagus, oh ya satu lagi, fungsi dari fosfat itu adalah sebagai penghantar makanan ke seluruh tubuh. Itu fungsi yang lumayan cukup penting. Jadi memang harus disiapkan fosfatnya dulu, baru kita taburkan pupuk-pupuk yang lain. Yang kedua yaitu penebaran pupuk urea teman-teman. Jadi setelah kita tahu fungsinya tadi untuk fotosintesis, pembentukan klorofil, dan lain sebagainya, maka memang itu hal kedua yang harus kita siapkan supaya memang nanti proses pemasakan, pembuatan makanan-makanan itu dipersiapkan oleh pupuk urea. Jadi memang urea kita lakukan untuk penebaran yang kedua, dan yang terakhir kita lakukan pemupukan KCl teman-teman. Nah fungsi dari KCl ini lumayan cukup penting juga, karena memang untuk pembentukan buah, penguatan batang, terus pembentukan klorofil juga, dan lain sebagainya. Dan yang pasti pembentukan sel batang, pembentukan sel buah itu dilakukan oleh kalium atau KCl. Jadi kalau batangnya ingin kuat, pelepahnya ingin kuat, tentu kita harus melakukan pemupukan dengan KCl, itu yang terpenting. Nah jadi teman-teman, seluruh pemupukan itu semuanya sangat penting, saling berhubungan dan saling berkaitan. Jadi jangan dilewatkan satu jenis apapun. Dan ada satu lagi, boron. Boron ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh, karena ada hormon, ya saya lupa nama hormonnya di sana, yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal beberapa serangan penyakit. Itu unsur boron. Dan boron dilakukan 1 tahun sekali. Nah rotasinya tentunya terserah kalian teman-teman, mau 1 tahun 3 kali, 2 kali. Dan untuk pupuk tunggal saya sarankan selang rotasinya itu 1 bulan per 1 bulan. Jadi bulan pertama dolomit, kemudian bulan kedua TSP, bulan ketiga urea, bulan keempatnya KCl, seperti itu seterusnya teman-teman. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.